Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah teori belajar dosen pengampu Bapak Heru Nugraha MPDI. Perkenalkan, nama saya Siti Maimunah dari Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 2D. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai tentang teori behaviorisme dan teori kognitivisme. Pertama, ada konsep dasar teori behaviorisme dan kognitivisme. Teori behaviorisme merupakan sebuah teori yang dicetuskan oleh Geek dan Berliner tentang perubahan tingkah laku seseorang sebagai hasil dari pengalaman. Teori behaviorisme ini lebih berfokus pada bagaimana lingkungan lokal seseorang membawa perubahan perilaku mereka. Adapun konsep dasar teori kognitivisme. Teori kognitivisme lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Teori kognitivisme ini lebih menekankan pada proses belajar merupakan sesuatu yang terjadi dalam akal pikiran manusia. Baik, selanjutnya mengenai karakteristik belajar menurut teori kognitivisme dan behaviorisme. Ciri-ciri utama teori behaviorisme yaitu pendekatan objektif untuk mengetahui individu berdasarkan pendekatan yang dilalui, yaitu pendekatan mekanistik dan materialistik. Adapun karakteristik belajar menurut teori kognitivisme, belajar kognitif, ciri khasnya terletak dalam proses belajar memperoleh dan mempergunakan bentuk-bentuk representatif yang mewakili objek-objek itu. Kemudian direpresentasikan atau dihadirkan dalam diri seseorang melalui tanggapan, gagasan, atau lambang yang semuanya itu bersifat mental. Baik, yang terakhir mengenai asumsi dan prinsip teori behaviorisme dan kognitivisme. Asumsi dan prinsip teori behaviorisme, yang pertama ada perilaku orang sebagian besar merupakan hasil dari pengalaman mereka dengan stimulus-stimulus lingkungan. Yang kedua, pembelajaran melibatkan perubahan perilaku. Yang ketiga, pembelajaran melibatkan membentuk asosiasi antara stimulus dengan respon. Yang keempat, pembelajaran kemungkinan terjadi ketika stimulus dan respon muncul dalam waktu yang berdekatan. Yang kelima, banyak spesies termasuk manusia belajar dengan cara yang sama. Adapun asumsi dan prinsip dari teori kognitivisme, yaitu asumsi dasar teori ini adalah setiap orang memiliki pengalaman dan pengetahuan dalam dirinya. Pengalaman dan pengetahuan ini tertata dalam bentuk struktur kognitif. Nah, menurut teori kognitivisme, belajar akan berjalan dengan baik apabila materi pelajaran yang baru beradaptasi secara klop dengan struktur kognitif yang telah dimiliki siswa. Mungkin dicukupkan sekian materi mengenai teori behaviorisme dan kognitivisme yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf karena masih banyak kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.